Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang ke-27, yaitu masih tentang aplikasi turunan fungsi aljabar dan kita masuk ke laju perubahan fungsi. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline dari aplikasi turunan fungsi aljabar dan sekarang kita masuk ke topik yang ke-7, yaitu tentang laju perubahan fungsi. Untuk membahas laju perubahan fungsi, saya langsung terangkan pakai contoh soal. Sebuah potongan logam berbentuk kubus dipanaskan hingga memuai dengan laju pertambahan panjang rusuk 0,06 mm per detik. Tentukan laju pertambahan volume logam pada saat panjang rusuk logam 10 mm. Jadi di sini gini, untuk mengerjakan soal model seperti ini, kita data dulu yang diketahui. Di situ ada laju pertambahan panjang rusuk. Yang namanya laju itu kan selalu terhadap waktu ya. Ibaratnya seperti kecepatan. Di part sebelumnya kita sudah bahas, kecepatan itu adalah turunan fungsi posisi atau fungsi kedudukan terhadap waktu, ds per dt. V sama dengan ds per dt. Di sini, ini laju pertambahan panjang rusuk. Rusuk itu misalkan R. Berarti terhadap waktu, artinya dr per dt. Ini lajunya, dr per dt sama dengan 0,06 mm per detik. Atau saya ubah jadi sekon aja. Jadi di sini, satuan dari panjang rusuk adalah milimeter, satuan dari waktu adalah detik atau sekon. Kita disuruh mencari, tentukan laju pertambahan volume logam. Berarti dv per dt, gitu kan? Pada saat rusuknya 10 mm, berarti pada saat R sama dengan 10 mm ini berapa? Ingat ya, kalau laju itu selalu terhadap waktu. Laju pertambahan panjang rusuk dr per dt. Laju pertambahan volume dv per dt. Gimana cara cari dv per dt? Gini tipsnya. dv per dt kita ubah menjadi gini. Ini kan yang diketahui dr per dt 0,06. Kita ubah dv per dt menjadi dv per dr dikali dr per dt. Oke, ibaratnya ini seperti pembilang dan penyebut dikalikan dengan dr per dr. Ya, coba kalian coret lagi. dr dicoret sama dr kan jadinya dv per dt. Ngerti ya? Jadi ini tipsnya. Diurai atau dipecah menjadi dua fungsi laju. dv per dr dikali dr per dt. dr per dt sudah tahu 0,06, tapi dv per dr masih belum tahu. Terus gimana cara cari dv per dr? Gini, kita lihat. V sama R itu hubungannya apa? Ini kubus. Rumus volume kubus itu rusuk pangkat 3. Berarti kan V sama dengan R pangkat 3. Kita cari turunan dari fungsi volume terhadap rusuk. Bukan terhadap waktu ya, terhadap rusuk. Jadi dV per dr sama dengan, ya R pangkat 3 diturunkan jadi 3R kuadrat. Gitu kan? 3R kuadrat ini kita masukkan ke sini. Berarti sama dengan 3R kuadrat dikali dr per dt-nya 0,06. Nah, lalu R di sini, kan tadi kita disuruh mencari laju pertambahan volume logam pada saat panjang rusuk logamnya 10 mm. Ya, R ini kita masukkan 10 mm. Jadi sama dengan 3 dikali 10 kuadrat dikali 0,06. Ngerti ya? Jadi sama dengan 3 kali 0,06 itu 0,18 kali 100. Berarti kita dapatkan dV per dt sama dengan 0,18 kali 118. Satuannya apa? Ini tadi rusuknya kan milimeter, berarti kan kalau volume ya milimeter kubik per sekon. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, laju pertambahan volume logam pada saat panjang rusuk logam 10 mm adalah 18 mm kubik per sekon. Contoh soal berikutnya. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran alas 100 cm x 100 cm. Air dari bak dialirkan dengan debit 0,8 liter per detik. Tentukan laju berkurangnya tinggi air dalam bak pada saat tinggi air dalam bak 60 cm. Oke, jadi di sini kita data yang diketahui ya. Di situ ada balok, ukuran alasnya 100 cm x 100 cm. Jadi panjangnya 100 cm, lebarnya juga 100 cm. Oke, jadi kita cari dulu, berarti luas alas namanya ya. Luas alasnya dari bak itu LA sama dengan P kali L ya. Berarti sama dengan, kita pakai satuan cm aja ya. Jadi tetap 100 kali 100, berarti sama dengan 10.000 cm persegi.
Lalu air dari bak itu dialirkan dengan debit. Yang namanya debit itu kan laju mengalirnya air setiap satuan waktu. Coba lihat satuannya, liter per detik. Satuan volume dibagi satuan waktu. Artinya itu dV per dt. Ya, dV per dt di sini berarti laju berubahnya volume dari bak itu. Tapi hati-hati di sini, meskipun tidak diketahui di soal, kita harus kasih tanda minus. Kenapa? Karena di sini air dari bak mengalir keluar. Berarti kan volume air di bak itu tambah lama tambah berkurang. Artinya 0,8 liter per detik ini bisa kita artikan sebagai laju berkurangnya volume air dalam bak. Karena kan mengalir dengan debit sekian, mengalir keluar dari keran gitu anggapannya ya. Berarti kita kasih tanda minus meskipun tidak ada tanda minus di sini. Ngerti ya? Jadi kalian harus bisa membaca soal. Jadi di sini harus dikasih tanda minus. Min 0,8 liter per detik, berarti liter per sekon gini ya. Nah, hati-hati. Liter itu kan desimeter kubik. Di sini kita pakai satuan panjangnya cm. Tadi kan luas alasnya kita pakai cm persegi. Jadi, liter harus kita ubah jadi cm kubik. Desimeter kubik ke cm kubik kali 1000. Berarti di sini sama dengan 0,8 kali 1000 sama dengan min 800 cm kubik per sekon. Jadi, hati-hati ya. Satuannya harus disamakan dulu. Kalau enggak, nanti bisa salah di berikut-berikutnya. Oke, kita disuruh mencari laju berkurangnya tinggi air itu. Berarti apa ini? Jangan dt per dt ya. Tinggi misalkan kita pakai H aja seperti di fisika ya. Jadi dH per dt. Terus gimana dH per dt? Gini, mirip seperti soal sebelumnya. Jadi dV per dt ini kita kali dH per dH. Habis itu kita tukar posisi sama dengan dV per dH dikali dH per dt. Kalau kalian coret dH-nya kan jadi dV per dt, sama, ruas kiri dan ruas kanan. Oke, ruas kiri yang dV per dt ini kan sudah siap masuk min 800. dH per dt ditanyakan, kan laju berkurangnya tinggi air dalam bak itu dH per dt. Pada saat H-nya nanti 60 cm. Jadi kita harus mencari dV per dH. Ya, apa hubungan V dan H? V itu volume, H itu tinggi. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau luas alas kali tinggi, LA kali H. LA-nya 10.000, ngerti ya? Jadi V sama dengan 10.000 H. Oke, berarti kalau dV per dH, turunan fungsi volume terhadap tinggi, ya berarti 10.000. Ngerti ya? Berarti di sini kita masukkan dV per dt-nya min 800, sama dengan dV per dH-nya 10.000 dikali dH per dt-nya ditanyakan. Nolnya 2 dicoret, lalu di sini 100 pindah kiri, jadi min 8/100 atau min 0,08 ya. Jadi dH per dt sama dengan min 0,08. Satuannya apa? Tadi H kita pakai cm ya, sudah, cm per sekon. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya. Laju berkurangnya tinggi air dalam bak pada saat tinggi air dalam bak 60 cm adalah min 0,08 cm per sekon. Tapi biasanya kalau di jawaban nanti, minnya nggak usah ditulis, langsung laju berkurangnya 0,08 cm per sekon. Karena kan sudah jelas di sini laju berkurangnya tinggi air. Jadi minnya kadang nggak usah diikutkan, nggak apa-apa. Jadi laju berkurangnya adalah 0,08 cm per sekon. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.